for the gram. Bitches love the gram. Oh wait, shit. Roxanne, all she wanna do is party all night. Goddamn, Roxanne, never gonna love me, but it's alright. She think I'm an asshole, she think I'm a player. She keep running back though, only cause I pay her. Roxanne, all she wanna do is party all night. Met her at a party in the hills, yeah. She just wanna do it for the thrill, yeah. Shorty drive a poodle with no top. But if I throw this money, she gon' drop. Ay. She don't wait in lines if it's too long. She don't drive the whip unless the roof fall. Only want a car when the cash out. Only take the pic when the ass out. She from Malibu, Malibu. If you ain't got a foreign, then she laugh at you. Malibu, Malibu. Spending daddy's money with an attitude. Roxanne, all she wanna do is party all night. Never gonna love me, but it's alright. She think I'm an asshole, she think I'm a player. She keep running back though, only cause I pay her. Roxanne, all she wanna do is party all night. In LA, yeah, got no brakes, yeah. Living fast, Ricky Bobby shaking bait, yeah. See the chain, yeah, it's a late, yeah. Swipe the chase, ooh, now she wanna date, yeah. Straight and no blue, on the coast, ooh. Shorty only like cocaine and Whole Foods, yeah. Snapping all up on the grandmas, going crazy. Now she wanna fuck me in the foreign, going, ayy. I'm from Malibu, Malibu. If you ain't got a foreign, then she laugh at you. Malibu, Malibu. Spending daddy's money with an attitude. Roxanne, all she wanna do is party all night. Goddamn, Roxanne, never gonna love me, but it's alright. She think I'm an asshole, she think I'm a player. She keep running back though, only cause I pay her. Roxanne, all she wanna do is party all night. Roxanne bukan bidangnya nyanyi, tapi nyanyi kayak gini jadinya nih saudara-saudara ya. Oke, aku udah play ada Arizona Zervas dengan lagunya Roxanne buat kamu, spesial banget. Satu lagu lagi itu bakal ngedampingin kita ke jam 10. Nanti bakal ada yang namanya Info Pro 2 sebelum belajar di RRI. Siap-siap ya sobat kreatif ya. Jadi teman-teman SMK Negeri 3 mana suaranya? Nah, siap-siap sebentar lagi gurunya itu bakal mengisi materi untuk program belajar di RRI. Pas banget buat teman-teman sederajat juga ya. Nanti kita bakal belajar bareng yuk di Belajar di RRI. Kalau kau mau, ku ingin kita mau hentikan itu sebelum terlambat jadi masalah baru. Tanpa terbuang, ganggu selalu, ku memang harus begini, menjaga kebaikan bumi. Bila kau mati, kau hidup lagi untuk bisa selalu terulang kembali. Jadilah engkau terus menerus baru, tanpa meragu, hidup selalu. Ku memang
FM Palembang, suara kreativitas sahabat kreatif. Udah jam 10 soalnya ya. Udah untuk dengerin lagu-lagu buat kamu spesial. Sekarang waktunya belajar. Ayo belajar masuk kelas. Langsung aja ya. Aku pencet bel nih ya biar masuk kelas semua ya. Tapi sebelum masuk kelas, sebelum belajar bareng di program belajar di RRI, seperti biasa sahabat kreatif, pukul 10 waktu Indonesia Barat kita bakal simak terlebih dahulu, bakal ada Info Pro 2. Informasi terkini Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2. Sahabat kreatif, waktunya Info Pro 2 Palembang bersama saya Resti Chandra. Matahari akan kembali melintas di kawasan atas Ka'bah dan juga hari Rabu tanggal 15 Juli nanti hingga tanggal 15 Juli 2020. Peristiwa tersebut akan terjadi tepat pukul 16.27 waktu Indonesia Barat dan juga pukul 17.27 WITA serta pukul 18.27 waktu Indonesia Timur. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Agus Salim mengatakan saat itu bayang-bayang benda yang berdiri tegak lurus di mana saja akan mengarah lurus ke arah Ka'bah. Peristiwa tersebut dikenal dengan nama Istimewa A'dam atau Rasdul Qiblah, dan sebelumnya peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 27 dan 28 Mei 2020 yang lalu. Dunia bagi seorang anak kecil adalah tempat yang menakjubkan, penuh dengan penemuan yang harus dibuat dan orang tua harus membantu anak-anak belajar secara holistik. Spesialis kurikulum pendidikan prasekolah di Kementerian Pendidikan Julia Chia mengatakan untuk mengelola MOO kindergarten yang ada di Singapura memberikan beberapa tips tentang cara mengajar matematika, sains dan juga bahasa Inggris bagi anak-anak prasekolah. Rutinitas dan kegiatan sehari-hari adalah kesempatan untuk belajar yang kaya dalam bahasa, berhitung, dan bidang-bidang lain seperti seni, musik, dan juga perkembangan sosial emosional. Informasi terakhir sahabat kreatif, penyelenggaraan MotoGP Dorna Sport mengungkapkan bahwa mempertahankan kompetitifan lebih penting dibanding dengan menambah jumlah seri dan meningkatkan penyebaran virus corona. Pandemi COVID-19 telah memaksa penyelenggaraan MotoGP jadi terpangkas dari 20 seri hingga 13 seri. Selain itu, balapan juga hanya digelar di Eropa. Menurut Dorna Sport, alaman dan secara alami lonjakan kasus COVID-19, MotoGP Amerika Serikat resmi dibatalkan dalam 2 tahun ke depan. MotoGP dijadwalkan untuk digelar juga di Indonesia dan Brazil. Dan di tahun 2022 nanti jumlahnya bisa mencapai 22 seri. Sahabat kreatif, itu tadi informasi seputar Kota Palembang. Saya Resti Chandra undur diri dari program ini dan kita akan berjumpa lagi selanjutnya di Belajar di RRI. Informasi terkini Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2. Pro 2 FM. Hey, what's up? This is Jonas Blue. What's up, guys? We're Jack and Jack. Let's get it. We gonna ride till we fall. We gonna ride till we fall. What's up with the Backstreet Boys? Saya Tulus. Manusia kuat, itu kita, jiwa yang kuat. Itu kita. When we hit the bottom, nothing gonna stop us. Riding to the top of you. We gonna ride till we fall. Pro 2 FM. Manusia kuat. As long as you love me. Suara Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Disiarkan dari kawasan Metropolis, Jalan Radio nomor 2, kilometer 4 Palembang, RRI Pro 2 FM, suara kreativitas. Hai, selamat siang sahabat kreatif, balik lagi, suara Resti lagi. Iya dong, makin seneng banget karena sekarang aku pencet bel ya. Jadi yang masih di luar kelas, ayo masuk kelas, tet, gitu kan. Ayo, jangan keliaran lagi anak-anak, masuk kelas, kita mau belajar nih.
Ingat zaman sekolah banget kayaknya aku ya. Oke, seperti biasa Sobat Kreatif ya, kalau dari jam 10 sampai dengan jam 11 kita bakal belajar di program spesial Belajar di RRI Pro 2. Nah, teman-teman yang hari ini mau belajar untuk mata pelajaran akuntansi, mana suaranya? Ayo. Apalagi dari SMK Negeri 3 Palembang. Karena hari ini kita bakal belajar ya. Jadi belajarnya itu untuk mata pelajaran pengantar akuntansi perusahaan jasa. Hari ini bakal ngebahas tentang pengenalan jurnal umum bersama Ibunda kita Fitriana ya. Jadi Ibunda Fitriana SPD SEMSI nanti bakal kasih materi gitu kan ya. Belajar bareng kita di program spesial Belajar di RRI Pro 2. Tapi jangan kemana-mana dong. Nanti kita bakal sapa, udah tersambung secara virtual ini sebenarnya ya. Jadi secara virtual udah tersambung, tinggal nanti kita bakal sapa lebih lanjut lagi untuk ibunda kita yang bakal ngajar untuk hari ini di program spesial Belajar di RRI Pro 2. Jadi jangan kemana-mana ya. Terus di Pro FM Palembang, suara kreativitas. Hey, waspada corona, cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. RRI Radio Tanggap Bencana. Imunitas atau daya tahan tubuh memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan. Nah, imunitas tubuh ini harus dijaga dengan baik agar tidak mudah terserang penyakit. Daya tahan tubuh atau sistem imun yang baik dapat melindungi kita sejak pertama kali kuman penyebab penyakit masuk ke dalam tubuh. Apalagi di masa-masa seperti sekarang ini, mewabahnya virus corona. Imunitas tubuh dapat bekerja dengan optimal sehingga tubuh tidak mudah terserang penyakit. Penting untuk menerapkan pola hidup sehat. Stres? No. Hindari stres. Stres yang tidak terkendali bisa meningkatkan produksi hormon kortisol. Dalam jangka panjang, peningkatan hormon kortisol dapat mengakibatkan penurunan fungsi kekebalan tubuh. Sangat perlu mengelola stres dengan baik untuk menghindari penurunan fungsi kekebalan tubuh. Biar makin mantap, luangkan waktu untuk rutin berolahraga selama 30 menit setiap hari untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dalam melawan infeksi.
Tidak hanya di luar rumah, olahraga atau aktivitas fisik juga bisa dilakukan di dalam rumah. Tidak perlu mahal, yang murah dan mudah banyak. Berjalan kaki atau senam di rumah. Hayo senam. 1, 2, 3, 4. 1, 2, yuhu, ayo pada senam. Yuk kita terapkan pola hidup sehat biar penyakit tidak gampang mendekat. RRI Radio Tanggap Bencana. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. RRI Perdamaian Palembang, suara kreativitas, sahabat kreatif. Alright, balik lagi sekarang program spesial kita belajar di RRI Pro 2. Dan ini dia yang ditunggu-tunggu banget ya teman-teman. Dari SMK Negeri 3, ayo udah siap belum nih kira-kira? Karena kita bakal belajar di RRI ya buat hari ini. Tapi bukan cuma teman-teman SMK 3 aja, tapi sederajat ya semuanya deh. Jadi bisa ikutan belajar juga di program ini. Dan untuk mata pelajaran kita adalah pengantar akuntansi perusahaan jasa. Topiknya adalah pengenalan jurnal umum. Wah, jurnal umum. Aku anak IPS dulu ya, Cie. Pamer nih Bunda, aku anak IPS dulu. Jadi kayaknya aku tertarik banget nih untuk ikutan belajar lagi ya. Ini bareng dengan Ibu Fitriana SPD SEMSI. Kita sapa aja, udah tersambung secara virtual. Selamat siang, Ibu Fitri. Siang. Iya, apa kabar? Bu Fitri sehat ya? Baik, alhamdulillah. Ini kayak di sekolah nih tuh kelihatan di belakangnya secara virtual SMK Negeri 3 gitu ya. Oke. Kegiatan belajar mengajar dari ini ya Bun ya, dari rumah ya untuk siswa ya. Secara daring ya Bun. Dari rumah. Oke, tapi Bu Fitri udah standby aja tetap di sekolah gitu kan, tetap memberikan materi dari sekolah ya untuk anak-anak di rumah ya Bun. Termasuk buat hari ini juga sahabat kreatif yang belajar di rumah, ini bakal belajar bareng ya. Kita sama Bu Fitri juga. Jadi ini untuk kelas berapa sih ini Bu Fitri untuk pengenalan jurnal umum ini sendiri? Sebenarnya untuk kelas 10 dan kelas 11. Oke, kelas 10 dan kelas 11 ya. Oh iya deh. Jadi teman-teman kelas 10 dan kelas 11 ya bukan berarti cuma di SMK 3 aja, tapi ini umum ya, untuk sekolah mana juga boleh ikutan juga untuk bergabung. Dan nanti kalau mau tanya-tanya boleh banget, silahkan ya. Bisa WhatsApp kita di 087899650916 atau juga bisa langsung ke live chat kita nih ya di streaming kita ya di YouTube channel RRI Palembang. Boleh nanya di sana pastinya. Ini sudah ada beberapa yang absen nih kayaknya ya Bunda ya. Teman-teman dari SMK 3 nanti kita bakal sapa satu persatu. Tapi sebelumnya kita belajar dulu, masuk kelas dulu kalau gitu langsung ya. Kita bakal dengerin tentang pengenalan jurnal umum bersama Ibu Fitriana SPD SEMSI. Silakan Bu Fitri. Halo sahabat kreatif, hari ini kita belajar pengenalan mengenai jurnal, khususnya perusahaan jasa. Jadi pada perusahaan jasa, jurnalnya jurnal umum. Karena kita ketahui, karena jurnal itu artinya catatan harian. Jadi kalau anak muda sekarang, jurnal itu catatan harian atau diary, ya, aktivitas sehari-hari yang dicatat oleh perusahaan jasa. Di sini untuk catatan harian di sini adalah catatan untuk perusahaan jasa adalah catatan mengenai keuangan. Catatan keuangan, jadi catatan yang pertama kali yang dicatat, di mana pencatatannya itu harus berdasarkan bukti. Buktinya bukti transaksi keuangan. Jadi jurnal secara ilmiahnya adalah untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis. Jadi secara kronologis ini yaitu dicatat berdasarkan tanggal terjadinya transaksi dengan menunjukkan rekening yang harus didebet dan dikredit beserta jumlah rupiahnya masing-masing. Setiap transaksi terjadi dalam perusahaan itu akan dicatat, kemudian dibukukan di buku besar, di mana harus didahului catatan pertama yaitu jurnal. Dikatakan jurnal umum karena mencatat secara keseluruhan. Ya, dalam satu daftar dicatat digabung semua transaksi.
Tapi kalau dia dicatat secara satu persatu berdasarkan kegiatan transaksinya seperti pembelian, penjualan, nah ini namanya jurnal khusus. Jadi jurnal khusus penjualan, khusus mencatat jurnal penjualan. Kalau ada lagi jurnal pembelian, berarti dia khusus mencatat pembelian. Di sini khusus untuk transaksi kredit. Sedangkan kalau dia terjadi transaksinya secara tunai, cash, maka dicatat jurnalnya namanya jurnal penerimaan kas kalau dia tidak menerima secara cash. Kalau dia mengeluarkan uang secara cash, maka namanya jurnal pengeluaran kas. Nah, di sini kita hanya membahas mengenai jurnal umum, di mana jurnal ini merupakan alat pencatatan yang dapat menggambarkan pos-pos yang berpengaruh dalam setiap transaksi. Manfaatnya itu sangat terasa apabila transaksi itu akan mengakibatkan adanya beberapa pendebetan dan pengkreditan. Maksudnya ada yang berkurang, ada yang bertambah. Misalnya kalau dia membeli buku, alat tulis, pena, kalau di kantor itu namanya alat tulis kantor, secara tunai. Berarti mengambil uang langsung kas, maka kasnya berkurang, kemudian alat tulisnya bertambah. Berarti di sini kelompok harta. Jadi dalam mengenal jurnal transaksi ini sebagai alat pencatatan memberikan gambaran secara kronologis setiap hari dicatat apa saja yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Nah, untuk perusahaan jasa di sini berarti sifatnya memberikan jasa seperti kalau perusahaan jasa itu seperti salon, bengkel, catering, nah, seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan dipakai juga oleh perusahaan-perusahaan seperti perusahaan-perusahaan manufaktur. Tapi di sini kita pengenalan pertama kali, maka kita hanya mengenal jurnal umum. Jadi secara umum catatnya digabung dalam satu daftar yang digabung secara keseluruhan karena transaksinya itu tidak terjadi secara terus-menerus. Tapi kalau dia dicatat secara terus-menerus, secara khusus, maka namanya jurnal khusus. Itu saja. Mungkin kita lanjutkan lagi dalam bentuk jurnal-jurnal yang lain, karena jurnal ini akan diposting atau istilahnya dipindahkan ke buku besar. Dalam buku besar itu dipindahkan dari jurnal itu secara khusus berdasarkan rekening masing-masing seperti kas, nanti dipindahkan ke buku besar kas. Kalau yang alat tulis tadi kita catat di buku besar alat tulis kantor atau namanya peralatan. Kalau dia membeli hal yang lain bisa catat juga dengan perlengkapan. Nah, dari jurnal umum ini kita catat harus mengenal dulu debit dan kredit. Debit dan kredit. Karena posisi debit dan kredit ini mempengaruhi setiap akun-akun dari jurnal. Jadi di jurnal ini kita kenal ada, kalau kita memiliki 5 jari, kita untuk mengingat lebih gampang. Jadi jempol itu karena bentuknya bulat, gendut, itu namanya harta. Sedangkan kelingking itu dia kecil, mungil, langsing, itu kelompoknya namanya kelompok biaya atau beban. Nah, dia akan dicatat dalam setiap transaksi kalau dia bertambah, misalnya dia bertambah kelompok harta dan beban tadi, dia akan bertambah di sebelah debit. Sehingga kalau kita bentuk dengan jari tangan, jempol dan kelingking itu akan bersatu, membentuk seperti huruf D. Nah, bersatu bulat seperti ini, bulat. Nah, ini namanya debit, dia bertambah di debit. Nah, seperti contohnya tadi, kita beli alat tulis kantor. Nah, berarti bertambah harta kita karena kita membeli tadi. Nah, jadi debit. Sedangkan uang yang kita keluarkan tadi, nah, jadi posisi harta dan beban tadi, dia akan berkurang di sebelah kredit. Jadi kalau kita umpamakan, kita angkat dengan menggunakan bermain dengan jari tangan. Jadi jurnal umum itu bisa kita pakai bermain dengan 5 jari tangan. Jadi ketika dia dikredit,
maka jempol tadi dan kelingking itu akan membuka, sedangkan jari telunjuk, jari tengah, jari manis itu menutup. Nah, menutup seperti ini, maka yang mengangkat jempol dan kelingking tadi terbuka membentuk seperti huruf K itu dikredit. Jadi dia posisi berkurang di sebelah kredit. Jadi kas kita tadi yang berkurang tadi berarti dikredit. Nah, sedangkan harta kita tadi alat tulis kantor bertambah di double. Nah, jadi seperti ini. Jadi kalau sahabat kreatif, kalau ada dulu zaman dulu ada grup musik namanya slang. Nah, seperti kode seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita ubah seperti ini. Jadi dengan 5 jari tangan kita mengenali, karena untuk menjurnal kita harus memahami dulu apa itu debit dan kredit. Jadi yang jempol gendut ini, nah, jadi setiap orang walaupun badannya kecil namun pasti jempolnya bulat. Apalagi kalau yang memang sudah gendut, tambah bulat. Jadi karena dia harta, maka dia gendut. Nah, sedangkan kelingking tadi itu beban atau biaya itu kecil karena sudah terbebani sehingga bentuknya kita letakkan di kredit ini, dia akan menutup seperti ini. Ini berkurang. Posisi seperti ini posisi berkurang. Posisi di mana jempol dan kelingking terbuka itu posisi berkurang, namanya di sebelah kredit. Dicatat di kredit. Sedangkan kalau dia bertambah untuk beban dan harta tadi, dia akan bertemu, jempol dan kelingking dia bertemu, itu dia berposisi bertambah itu di sebelah debit. Jadi kita umpamakan di jurnal umum tadi, berarti kita membeli secara tunai, kas berkurang di kredit, kas itu kelompok harta. Sedangkan peralatan tadi, alat tulis kantor tadi, kita beli buku pena, itu alat tulis kantor, itu merupakan harta perusahaan. Dia akan bertambah di debit, kita tutup. Nah, seperti ini. Jadi dikatakan jurnal ada debit, ada kredit. Nah, seperti ini kodenya. Kode terbuka dan tertutup dengan bermain dengan 5 jari tangan. Jadi kalau kita menjurnal, jurnal itu gampang sekali, sudah ada di tangan kita. Seperti masa depan sahabat kreatif itu ada di tangan kalian dengan cara beraktivitas melalui jari tangan. Gunakanlah tanganmu untuk kegiatan yang positif, terutama untuk sahabat muda dan kreatif, yaitu dengan belajar. Belajar yang mudah dengan menggunakan jari tangan. Itu baru mengenal debit kredit, harta, dan beban. Nah, sedangkan beban yang kelingking tadi, misalnya kita bayar listrik. Mau bayar listrik kan? Mau bayar listrik itu kan berarti biaya. Biaya listrik kita bayar. Tidak bisa kita bayar listriknya, nanti bulan depan lagi. Nanti BUMN PLN marah ini karena apa belum bayar. Jadi perusahaan tidak boleh menunggak. Kerja rumah tangga biasa, perumahan biasa itu juga harus tetap bayar secara cash. Nah, ketika kita membayar, berarti beban itu kan bertambah. Nah, beban bertambah itu di debit. Posisinya terbuka, posisinya tertutup, kalau kelingkingnya bertemu dengan jempol. Jadi bertemu di jempol, seperti ini. Debit, jadi biaya listrik di debit. Kemudian untuk di kreditnya kita tutup. Kita tutup, ya. Kas tadi kan kelompok harta, kita ambil uangnya di kas. Kita ambil uang di kas itu kelompok harta, berarti harta kita berkurang. Kas kita berkurang. Nah, berarti kas kita berkurang, berarti posisinya seperti ini, terbuka, jempolnya terbuka, berarti ini sebelah kredit. Jadi kalau kita bermain, jurnal umum kita mainkan dengan 5 jari tangan kita, beban listrik, biaya listrik di debit, kita tutupkan tangan kita, jempol dan kelingking kita bersatu, kemudian di debit, beban listrik debit bersatu, kelingking dan jempolnya. Kemudian kita untuk mencatat kasnya di kredit, kita tutup lagi 3 jari tangan kita tadi, telunjuk, jari tengah dan jari manis kita tutup sehingga kelingking dan jempol terbuka. Kas itu kelompok harta, ambil di jempol tadi, maka posisinya di kredit. Nah, seperti itu. Sehingga kita bermain secara cepat. Biaya listrik, jurnalnya beban di debit, kelingking tertutup,
kas berkurang, jempolnya terbuka seperti ini. Jadi debit kredit bertambah berkurang, terbuka tertutup. Itu saja, mungkin kita lanjutkan lagi, silakan Mbak. Oke, Cici. nah itu ya. Jadi di awal ini udah seru banget. Udah dari tadi mainin jari ya, ternyata ya, jempol, kelingking gitu loh. Ini juga menarik banget nih ya. Kira-kira teman-teman yang di rumah udah pada mencontoh juga nggak ya Bunda ya? Yang di rumah ayo ngaku nih. Ini kalau dilihat chattingnya pada ngobrol nih Bunda. Pada ngobrol aja. Tapi mudah-mudahan walaupun ngobrol tetap menyimak. Kemudian juga tadi sudah diajarkan ya, ada kredit, ada debit jangka dan sebagainya. Lebih lanjut mungkin ada yang mau bertanya, kita bakal kasih sesi selanjutnya aja ya Bunda ya. Kayaknya banyak yang masih mau bertanya-tanya nih pasti. Jadi untuk sahabat kreatif juga, kalau mau tanya ada yang masih belum jelas misalnya penjelasan dari Bunda kita tadi, boleh banget ya. Nanti bisa telepon 372333 atau bisa WhatsApp kita di 087899650916 atau bisa di live chat kita juga nih, boleh ya teman-teman ya, dari SMK 3 atau dari sekolah manapun yang sederajat untuk bertanya nanti. Karena menarik banget nih tentang pengantar akuntansi perusahaan jasa. Jadi pengenalan jurnal umum bersama Ibunda Fitriana SPD SEMSI. Kita bakal lanjut lagi nanti ya. Jadi kamu jangan kemana-mana dong, tetap aja di program kita belajar di RRI Pro 2. Yeah, you got that yummy, that yummy, that yummy, yummy. Yeah, you got that yummy, that yummy, that yummy, yummy. Say the word on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. Any night, any day. Say the word on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. In the morning or late. Say the word on my way. Bonafide stallion. Ain't no stable, no, you stay on the run. Ain't on the side, you're number one. Yeah, every time I come around, you get it done. 50-50, love the way you split it. 100 racks, I'ma spin it back. Light a match, get lit, it back. That jet set, watch the sunset, kinda. Yeah, yeah. Rolling eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah. Yeah, you got that yummy, that yummy, that yummy, yummy. Yeah, you got that yummy, that yummy, that yummy, yummy. Say the word on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. Any night, any day. Say the word on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. In the morning or late. Say the word on my way. Standing up, keep me on the rise. Lost control of myself, I'm compromised. You're incriminating, no disguise. And you ain't never running low on supplies. 50-50, love the way you split it. 100 racks, I'ma spin it back. Light a match, get lit, it back. That jet set, watch the sunset, kinda. Yeah, yeah. Rolling eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah. Yeah, you got that yummy, that yummy, that yummy, yummy. You stay flexing on me. Yeah, you got that yummy, that yummy, that yummy, yummy. Say the word on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. Any night, any day. Say the word on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. In the morning or late. Say the word on my way. Hop in the Lambo, I'm on my way. True house slippers on with a smile on my face. I'm elated that you are my lady. You got the yum, 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 yum. You got the yum, yum, yum. Whoa. Whoa. Yeah, you got that yummy, that yummy, that yummy, yummy. Yeah, you got that yummy, that yummy, that yummy, yummy. Say the word on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. Any night, any day. Say the word on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. In the morning or late. Say the word on my way. Hai, kenalin, namaku Vino. Aku anaknya nongkrong banget, dan kopi adalah minuman favoritku. Gak cuman weekend, tapi weekday pun aku selalu ngumpul sama teman-teman di coffee shop buat ngomongin hobi atau sekedar basa-basi.
Tapi itu dulu, sebelum virus COVID-19 mewabah di seluruh dunia termasuk negara kita. Sekarang, aku tetap minum kopi, cuma ya di rumah aja. Dan rasa kopinya tetap sama. Ya untuk sekarang tahan dulu deh nongkrong sama teman-teman. Yang penting bisa meredam penyebaran virus corona. Kamu juga kan? Cuman sementara kok. Nanti kalau semua udah kembali normal, kita ngopi bareng lagi. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Oke, ayo masuk kelas lagi, masuk. Tadi jam istirahat boleh keluar dulu sebentar, yang kantin gitu kan, yang lagi ngobrol. Jadi kayak bener-bener di kelas kan ya. Sekarang udah masuk lagi jamnya nih ya. Jadi anak-anak ayo masuk kelas dulu. Sambil di sesi ini kita bakal tanya-tanya. Jadi bisa tanya jawab langsung dengan Ibu Devi Triana ya. Bu Fitri, masih semangat kita untuk belajar mengajar buat hari ini pasti ya? Oke deh. Nah, teman-teman di sini yang di live chat kayaknya udah banyak banget. Mereka bilang pada semangat untuk belajar katanya ya. Jangan ngobrol ya anak-anak. Kayaknya banyak yang mau ngobrol-ngobrol juga nih Bunda. Nanti deh yang mau tanya juga boleh langsung. Jadi boleh langsung nanya di live chat kita boleh ya. Di live streaming kita RRI Palembang. Atau bisa WhatsApp kita di 087899650916. Sebelum dibacain pertanyaan juga tanya jawab nih. Ini anak-anak pada mau nanya apa nih sama ibu gurunya, langsung boleh kirimkan pertanyaannya ya. Jadi mungkin ada materi sedikit yang mau ditambahkan lagi nih dari Bu Fitri, boleh yang belum sempat dituntaskan tadi misalnya, atau beberapa materi yang masih tertinggal, boleh dilanjutkan untuk sesi ini sebelum kita tanya jawab nih Bu Fitri. Silakan. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Sahabat kreatif, ya masa depanmu ada di tanganmu. Maka kita lanjutkan lagi. Tadi kita bermain dengan 5 jari tangan kita, baru menggunakan jempol dan kelingking. Jadi kita lanjutkan lagi. Karena jurnal itu mencatat secara harian, kita harus benar-benar mengklasifikasikan kelompok-kelompok yang akan kita catat di rekening pencatatan kita di jurnal. Jadi nanti di jurnal itu kita akan buat kolom-kolomnya. Jadi ada kolom yang paling sederhana, ini kita kenal dengan jurnal umum, yaitu dengan 2 kolom, yaitu kolom debit dan kredit. Pertama kita catat tanggalnya dulu secara kronologis tadi, kemudian nama rekeningnya. Nah, nama rekeningnya tadi itu ada kelompoknya. Jadi dari harta di jempol tadi, harta itu berarti 1, nomor 1 itu harta, berarti kodenya 1. Kemudian jari telunjuk itu kelompok utang. Jadi kalau kita ambil simbol H, jempol, jari telunjuk itu utang, U. Itu kodenya 2. Kemudian jari manis itu 3, itu modal. Nah, kemudian jari tengah, salah saya ulangi lagi ya. Jempol tadi kodenya 1, harta, jari manis, jari telunjuk, sehingga kita katakan jari telunjuk karena kita sering menunjuk, utang. Jadi sering kalau kamu ada utang ya, kita tunjuk dengan jari telunjuk kita tadi. Kemudian jari tengah yang paling tinggi, karena dia paling tinggi itu jari tengah nomor 3 paling tinggi itu modal. Jadi kalau sudah kelihatan dari jari tangan kita sendiri, karena dia modal, maka dia lebih tinggi. Kemudian jari manis tadi lebih rendah, tapi sering kita pakaikan perhiasan seperti cincin. Nah, ini jari manis ini namanya pendapatan, kelompok pendapatan, kodenya 4. Kemudian kelingking tadi, yang kelima, yang kecil, karena dia sering membayar untuk beban-beban dan biaya-biaya tadi. Jadi kita singkat ada 5 di jari tangan kita tadi. 1 itu jempol harta, 2 itu adalah utang, jari telunjuk, jari tengah itu nomor 3 itu modal, dia lebih tinggi. Karena dia modal harus lebih tinggi. Kemudian pendapatan itu di jari manis pendapatan, karena dia dapat uang tadi, pendapatan, makanya dia dikatakan jari manis karena dapat uang manis. Nah, kita berikan kata-kata jari manis, kita berikan, biasanya kita hiasi dengan cincin. Kemudian kelingking itu untuk beban. Nah,
beban atau biaya-biaya. Nah, dari kode 5 ini, kode 1, 2, 3, 4, 5 ini kita singkat dengan H, U, utang, M, modal, P, pendapatan, B, biaya. H, U, M, P, B. Kode 1, 2, 3, 4, 5. Kita akan kata-kata dalam jurnal umum. Nah, tadi kita sudah bercerita baru jempol dan kelingking. Bagaimana seandainya kita mau bayar hutang, kita belanja, tidak selamanya kan kalau kita belanja dalam perusahaan itu harus cash. Nah, untuk strategi secara manajemen, kita ada kalanya untuk memiliki hubungan dengan para supplier, kita biasanya melakukan transaksi secara kredit. Kita berhutang, tapi kita bayar secara mengangsur. Misalnya kita membeli sebuah kendaraan vehicle at cost, ya, kita belikan kendaraan ini untuk mengangkut barang-barang, ya, untuk mengangkut barang-barang, misalnya salon dia mau beli misalnya bengkel, nah seperti bengkel dia punya kendaraan untuk mengangkut atau mengantar ke mesin-mesin mobil atau mesin-mesin kendaraan, atau membeli berapa banyak oli dalam buah dus, dia membeli kendaraan sendiri. Nah, kendaraan itu dia membelinya mungkin secara kredit secara 5 tahun, dia akan mengangsur. Nah, berarti timbullah artinya dia memiliki harta tapi memiliki hutang. Jadi hartanya bertambah, hutangnya bertambah. Jadi hartanya bertambah karena dia membeli kendaraan, sedangkan dia membeli belum membayar, tapi akan membayarnya secara angsuran. Nah, berarti timbullah hutang. Jadi utangnya bertambah. Berarti kita akan memainkan dengan 5 jari tangan kita tadi. Jadi jari tangan kita tadi kita buka lagi, ya, 5 jari tangan kita tadi kita buka lagi, kode bertambah di mana utang di jari manis kita itu terbuka bersama dengan modal, bersama dengan pendapatan. Nah, kodenya seperti ini, jempol dan kelingking bersatu, ya, utang bertambah, ya, di sebelah kredit, ya, terbuka seperti ini sebelah kredit. Sedangkan hartanya tadi kan kendaraan tadi, harta tadi kan kelompok kendaraan tadi kelompok harta bertambah di depan. Jadi ketika kita menjurnal berarti utangnya bertambah karena dia membeli kendaraan di sebelah kredit, sedangkan jurnalnya untuk mencatat hartanya bertambah karena dia membeli kendaraan itu di depan. Sehingga kode jurnalnya seperti ini, mengangkat 3 jari tangan, 3 jari telunjuk, jari tengah, jari manis itu terbuka ke atas, sedangkan jempolnya dan kelingking itu bersatu membentuk huruf O, dan sedangkan jari tengah dan telunjuk manisnya ini terbuka seperti membentuk huruf K. Jadi jurnalnya itu seperti kita gunakan dengan 3 jari tangan kita. Itu ketika kita membeli secara berhutang. Ketika kita akan membayar kendaraan tadi, maka berarti kita mau mengambil uang di kas. Ambil uangnya di kas. Kas tadi kan kelompok harta. Kas tadi kelompok harta itu adanya di jempol. Sedangkan utang kita tadi kan ditelunjuk. Nah, kita mencatat kendaraan tadi kan kita berhutang, utangnya utang karena membeli kendaraan tadi, utang tadi bertambah di kredit. Ketika kita bayar maka kita balik. Nah, kita tutup, tunjuk jari tengah dan jari manis kita tutup, ya, sedangkan jempol dan kelingkingnya terbuka. Kita bermain seperti ini sehingga jurnalnya kita membayar hutang tadi, utangnya tadi di debit, nah ini kan tertutup seperti membentuk huruf D, tertutup, sedangkan kas yang di harta tadi di jempol itu terbuka, berarti kasnya di kredit. Jadi utangnya berkurang di debit, ya, utangnya berkurang di debit, ya, kas berkurang juga di kredit, debit dan kredit. Jadi ciri jurnal itu ada debit dan kredit. Sehingga kita menjurnal itu ada, kita gunakan 5 jari tangan kita tadi, saya ulang
harta, utang, modal, pendapatan, beban dengan 5 jari tangan, dan kita akan menjurnal dengan menggunakan jari-jari tangan kita tadi. Jadi utang, modal, pendapatan bertambah di kredit. Ketika dia berkurang kita tutupkan ya di sebelah debit. Sedangkan harta tadi bertambah di debit, berkurang di kredit, kita tutupkan jari tangan kita, jempolnya terbuka. Itu saja, mungkin kita lanjutkan lagi. Kita sudah menginjak kode-kode akun tadi, sedang mengelompokkan akun-akun rekening tadi untuk harta, utang, dan biaya. Kita lanjutkan lagi, silakan Mbak Eci. Oke, terima kasih Ibu Fitri. Nah, itu dia tadi Ibu Fitri udah menjelaskan ya. Ini anak-anaknya main-main Bu, dicubit Bu, ayo. Pada ngobrol aja ya yang ada di live chat nih kayaknya ya. Oke, tapi masih ada yang bertanya juga nih Bu. Ini yang nanya keren nih, namanya adalah Wendy tadi. Mana tadi pertanyaannya si Wendy? Aku bingung juga nih, kebanyakan ngobrolnya mana pertanyaannya tadi ya. Oke, yang pasti Teh Wendy sempat nanya, oh gini, Wendy Ramah nanya, katanya cara menganalisis dengan cepat itu gimana Bu? Ya. Analisis secara cepat, menganalisis apa nih yang dianalisis? Kayaknya transaksi mungkin ya Bun, berkaitan dengan akuntansi. Mungkin transaksi kali ya? Atau apa yang kamu analisis nih Wendy kira-kira? Iya jadi pokoknya dia nanya bagaimana cara menganalisis dengan cepat gitu Bun. Menganalisis secara cepat. Jadi kalau kita mau menganalisis secara cepat, kita lihat dulu transaksinya. Itu transaksi tunai atau kredit. Kalau secara tunai, maka terlihat dari bukti transaksinya. Bukti transaksinya itu menggunakan nota kontan. Ada tulisan kalau dalam bukti transaksinya itu kan kalau kita belanja ada nota kontan. Nah itu berarti kita catat, berarti di jurnalnya, berarti kasnya itu kurang sebelah kredit. Nah berarti ada yang bertambah. Jadi kalau dalam jurnal itu bertambah dan berkurang. Bertambah dan diciri, dikatakan jurnal bertambah dan berkurang, ada debit dan kredit. Jadi ketika kita akan menganalisis, kita lihat dulu transaksinya, dilihat dari bukti transaksinya, itu transaksi secara tunai, cash, atau secara kredit. Kalau dikatakan secara kredit di sini berarti belum dibayar atau membayarnya secara angsuran. Jadi lihat, jadi nanti dari bukti transaksinya terlihat, bukti transaksinya berarti nanti ada tertulis apa dia menggunakan faktur. Jadi kalau dia menggunakan faktur, itu ciri berarti pembayarannya secara angsuran atau secara kredit, atau membayarnya nanti minggu depan atau bulan depan Tapi kalau dia secara tunai dia menggunakan nota. Itu ciri menganalisis yang pertama kali kalau dilihat dari bukti transaksi. Jadi kalau dia secara tunai, dia menggunakan nota tunai. Tapi kalau dia membeli secara kredit, berarti atau membelinya belum dibayar, itu ada namanya faktur. Mungkin itu saja, mungkin pertanyaan yang mungkin kurang bisa dipertanyakan lagi. Jadi dilihat dari transaksinya juga ya Bu ya. Kita lihat transaksi terlebih dahulu nih Wendy. Oke deh, terima kasih Wendy sudah bertanya. Kemudian yang nanya beneran itu namanya Lulu Hidiani. Katanya nanya gini, Bu selain dari jari-jari, cara menghafal kode akun itu gimana ya Bu? Nah ya tadi kan pakai jari semua ya Bu ya, telunjuk, jari tengah semuanya pada main 5 jari. Selain jari mungkin untuk menghafal kode akun itu gimana nih Bu? Pertanyaannya si Lulu. Iya bisa kita menghafalnya karena jurnal itu harus memahami bertambah dan kurang debit dan kredit. Jadi kita kelompokkan dulu. Jadi kita tulis di kertas, di catatan, harta, utang, harus berurutan. Karena dalam jurnal itu ada, karena dia kode 1 itu harta. Jadi karena nanti dicatat di nomor rekening, di referensi. Karena itu pengaruhnya di referensinya kalau kode 1 itu kelompok harta. Jadi 1 tulis dulu di buku catatan, 1 itu harta, 2 itu utang, 3 itu modal, 4 pendapatan, 5 itu beban. Jadi kita tulis debit dan kredit. Berarti kalau harta nanti kita hafalkan bertambah di debit, berkurang di kredit. Utang begitu juga. Jadi nanti kita hafalkan, jadi nanti debit, kredit. Nah itu untuk bertambahnya seperti itu. Itu secara menghafal dengan kita hafalkan dengan tulisan. Jadi bisa dibuat catatan juga ya Bu selain pakai jari-jari tadi ya. Tapi kayak pakai jari lebih efektif dan lebih asik ya Bu ya.
Tapi Iya, kalau enggak betul. pakai jari juga oke, pakai tulisan juga oke, catatan-catatan gitu ya. Iya. Oh iya, tadi kata Wendy bilang terima kasih Bu. Itu dari Wendy tadi. Terima kasih kembali. Lulu juga makasih udah bertanya ya. Ada yang nanya juga nih Bunda, katanya dari Steven YHS namanya. Apakah media atau jurnalisnya menggunakan sudut pandang tertentu? Sudut jurnalnya, Mhm. sudut pandangnya kita lihat dari secara kronologisnya. Jurnal ini, karena kita membahas pengenalan jurnal, kalau secara lebih dalam lagi, sudut pandangnya ada jurnal umum, ada jurnal khusus. Ya. Kalau jurnal umum berarti kita mencatat gabung, ya kita gabung yang mana transaksi tunai, mana transaksi kredit, secara umum kita catatnya. Kenapa? Karena terjadinya insidental, tidak terlalu spesifik. Tapi kalau terjadinya itu berulang-ulang seperti misalnya kalau perusahaan dagang, dia kan pasti terus-menerus melakukan penjualan, terus-menerus melakukan pembelian. Nah, itu berarti dia mencatat secara khusus mencatat penjualan, dia akan mencatat di jurnal penjualan. Kemudian kalau dia pembelian, dicatat di jurnal khusus pembelian. Dengan syarat pencatatannya itu kalau transaksinya secara kredit. Jadi dia membeli dagangannya secara kredit, dia dicatat di jurnal pembelian. Kalau dia menjualnya secara kredit, berarti penjualannya jurnal khusus penjualan. Itu dari sudut pandang dari segi pencatatannya. Oke, itu udah terjawab tadi. Steven terima kasih ya. Ada lagi yang nanya Bu dari Aidil Saputra. Katanya Bu, nanya kalau utang beban bertambah di kredit itu akun apa di sebelah debit? Wah ini udah pakai imajinasi bener kayaknya nih, keren nih ya. Gimana Bu? Kalau apa utang kalau udah utang beban itu bertambah di kredit katanya. Nah akun apa di sebelah debitnya Bu? Utang beban. Iya, utang beban itu bertambah di kredit. Oke, jadi akun yang sebelah debit itu apa katanya? Kalau kita membayar utang, itu kalau kita membayar utang, berarti utang kita berkurang di debit. Berarti kan ambil uangnya itu kan di kas. Nah, kasnya kan berkurang di kredit. Jadi kalau kita umpamakan untuk pemula anak-anak kalau di SMK itu kelas 10, kalau di SMU itu di kelas 11, pengenalan jurnal itu dikatakan kas itu bayangkan saja seperti dompet. Wih, ini dompet ya Bu. Jadi kas itu bayangkan saja dompetmu. Jadi kalau kamu ketika mau bayar, misalnya kamu mau bayar bensin, kamu punya kendaraan. Nah, kendaraan itu misalnya dibeli secara kredit. Nah, berarti belum bayar kan? Nah, ketika mau bayar angsuran tiap bulan, nah, misalnya mau bayarnya di Alfamart atau mau di kantor pos berarti ambil uangnya di dompet kan? Nah, berarti kasnya berkurang, dompetnya berkurang. Berkurang di mana? Jadi dompetnya itu namanya dompet kredit. Nah, berarti kasnya berkurang di kredit. Utangnya kita bayar di pos, nah, itu berkurang di debit. Maka timbullah namanya disebut dengan jurnal. Oke, itu dia udah terjawab tadi ya. Aidil Saputra terima kasih bertanya. Pertanyaan selanjutnya ini ternyata mereka tuh main-main di awal Bu. Ketika pas akhir nanya beneran. Ih pinter nih ya teman-teman SKM 3 ya. Oke, dari Rahmat Wahyudi katanya, Bu gimana cara memahami kode akun? Karena saya sedikit kesulitan menghafal kode akun. Gampang sekali. Karena kita memiliki jari tangan yang sempurna. Jadi Allah memberikan jari tangan yang sempurna. Tidak semuanya bentuknya sama. Ya, tidak bentuknya sama. Jadi jempol itu kamu tulisi dengan pena 1. Nah, kamu tulis huruf 1, jempol itu 1, kemudian kamu beri simbol huruf H, harta. Kemudian jari telunjukmu itu kamu beri tulis huruf 2. 2 itu kode akun itu 2. Nah, kamu beri huruf U. Kemudian jari tengahmu itu kamu beri angka 3. Nah, itu modal di huruf M. Nah, kemudian jari manismu itu kamu beri huruf P pendapatan dengan angka 4.
Nah, itu angka 4 itu kode itu, 4 itu pendapatan. Kemudian 5 itu kamu beri angka 5 itu beban atau biaya. Seperti itu. Ini masih membahas mengenai jurnal umum secara spesifik. Tapi kalau sudah menjurus ke perusahaan dagang kan ada pendapatan, ada pembelian. Balik lagi. Beban tadi kan beli. Nah, masih huruf B kan? Beli, beban, biaya, beli. Nah, itu untuk kode pembelian balik lagi ke kelingking, kodenya 6. Kemudian balik lagi ke jari manis, pendapatan 4 tadi. Nah, ya. Jadi 5 tadi beban, jadi beli. Kemudian 7-nya itu ke penjualan tadi. Tapi penjualan ini kodenya itu pendapatan 4. Jadi bisa kita kode 7. Nah, seperti itu. Karena akuntansi ini kan banyak sekali akuntansi ini. Ada akuntansi keuangan untuk perusahaan jasa, ada dagang, ada manufaktur, kemudian akuntansi perbankan, akuntansi pemerintahan, nanti akuntansi pemerintahannya, nanti ada akuntansi institusionalnya, apakah untuk pemerintahan untuk desa, seperti itu. Kemudian pajak, tapi intinya semuanya mencatat melalui jurnal debit dan kredit. Jadi harus benar-benar paham debit dan kreditnya itu dan harus paham. Nah, untuk mudah memahaminya gunakan 5 jari tangan. Ya, 5 jari tangan itu kamu pandangi, kamu mainkan buka tutup. Karena dengan memainkan tanganmu untuk mencari ilmu, maka disitulah masa depanmu. Karena dengan masa depanmu itu akan cerah kalau kamu gunakan jari tangan itu untuk beraktivitas mencari ilmu dan akhirnya akan mendapatkan pekerjaan. Sehingga masa depanmu sangat kreatif, jadi cerah, masa depan yang cerah. Itu saja, lanjut. Oke, jadi keren banget nih karena tagline-nya Ibu dari tadi memang masa depanmu ada di tanganmu gitu ya kata Ibu tadi. Ternyata benar ya Bu, ternyata berguna banget ketika kita mau buat jurnal dan lain-lain. Jari-jari ini benar-benar berfungsi dengan baik ya Bu ya. Kita bisa bikin kode dan lain-lain gitu loh Sobat Kreatif. Oke, mudah-mudahan gak kesulitan lagi untuk menghafal kode ya Rahmat Wahyudi. Lanjut lagi pertanyaan selanjutnya dari Kadita. Kata Ibu Fitri, kalau untuk perusahaan jasa murni, misal jasa travel, kalau nggak salah tidak ada pos persediaannya ya Bu. Jadi bagaimana kita membuat neracanya? Apakah pos persediaannya 0? Wah, akuntansi banget, pertanyaannya keren. Kalau travel, iya, persediaannya memang katanya tidak ada. Tapi persediaan di sini biasanya perusahaan jasa itu dia akan membutuhkan perlengkapan. Nah, persediaannya perlengkapan, misalnya persediaannya itu perlengkapannya itu misalnya dia misalnya untuk kalau dalam mobil travel, misalnya dia kan ada minuman seperti kalau saya sebut merek itu minuman air mineral, kemudian dia ada tisu, pewangi ruangan, kemudian mungkin dia ada persediaan untuk menyimpan apa ini istilahnya itu oli, itu kan? Dan itu kan mereka harus menyimpan, itu namanya persediaan perlengkapan. Misal, kalau dia mau menyimpan bensin kan premium kan itu bahaya. Paling tidak dia ada persediaan yang dikatakan perlengkapan tadi itu istilahnya yang habis digunakan sekali pakai. Nah, sepertinya mungkin dia memiliki persediaan tisu. Walaupun dia disiapkan mungkin dia beli untuk 1 hari itu dia menyiapkan 5 dus misalnya 5 pak tisu. Nah, dipakai habis, tapi kan harus dicatat. Orang akuntansi itu semuanya dicatat secara detail. Dia beli 5, dipakai berapa, sisanya berapa. Jadi kalau pakai 2, berarti sisanya 3. Mana buktinya? Nah, seperti itu. Jadi persediaannya itu sebenarnya ada, tapi persediaannya sifatnya yang habis dipakai, tidak untuk dijual kembali, tapi untuk kebutuhan perusahaan itu sendiri seperti travel. Itu contoh yang real saja. Iya. Oke, ini masih banyak pertanyaan, kita agak kejar karena waktu juga ya Bu ya. Tapi terima kasih ya tadi buat yang bertanya nih buat Kadita. Selanjutnya dari Setiawan Eman katanya, Bu, kesalahan yang sering terjadi pada saat pembuatan jurnal sehingga mengakibatkan ketidakbalansan itu apa ya Bu? Sering nggak balance. Salahnya di mana nih Bu? Iya. Kalau kita menjurnalnya tidak balance, nah ini istilahnya kalau orang akuntansi itu dia harus orangnya kompeten, tanggung jawab, teliti, tepat waktu. Ya, dia harus kompeten,
tepat waktu, teliti, tidak ceroboh, hati-hati. Nah, ketika tidak balance, kemungkinan dia mencatatnya tadi yang harusnya dicatatnya sebelah debit, mungkin dicatatnya sebelah kredit. Nah, maka dilakukan namanya jurnal koreksi. Jadi jurnal tadi ada jurnal umum, jurnal khusus. Kemudian nanti kita pecah lagi ketika terjadi kesalahan, ada namanya jurnal koreksi. Nah, jurnal koreksi. Nah, kalau kita lanjutkan lagi selain jurnal koreksi, nanti ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian, kemudian ada jurnal penutup, ada jurnal pembalik. Nah, ketika terjadi kesalahan, maka kita lakukan jurnal koreksi. Mungkin yang katakan yang tidak balance tadi, kita lihat selisihnya di sebelah mana, sebelah debit atau sebelah kredit. Kalau sebelah di kredit, maka kita analisis di mana pencatatan yang terjadi kesalahan. Nah, mungkin pada saat dia mencatat, mungkin dia mengeluarkan uang 535.000, tercatat mungkin pada saat mencatat sambil ngobrol, mungkin sambil membalas WA, tercatatlah jadi 353 atau 350, sehingga terjadilah selisihnya berapa. Nah, kita teliti dulu, kita analisis jurnal kita letaknya transaksi yang mana, ya, apakah itu dicatat. Kalau tidak balance itu berarti artinya siswa, kalau kita ambil siswa, kalau siswa mencatatnya tidak balance, itu berarti dia mencatatnya tidak teliti, salah catat. Itu bisa dianalisis dengan mudah, dilihat dari transaksinya, dicek dari bukti transaksi yang pertama. Bukti transaksinya berapa, catatnya berapa, kemudian kalau bukti transaksinya sudah benar, nah pencatatannya. Itu saja. Ya, bisa dirunut dari awal ya, Bu. Tapi kalau ngomong soal hitung-hitungan uang ini kurang 0, salah 0 aja udah bahaya banget ya, Bu, ya, ada hitung-hitungannya ya. Kurang 1 aja. Oke. Iya, ini masih banyak. Aduh, waktunya sedikit lagi. Pertanyaan udah banyak banget di sini ya. Singkat aja mungkin, Bu. Lulu nanya lagi katanya, setiap jurnal itu harus disertakan dengan bukti transaksi, misal cek atau kwitansi nggak, Bu? Iya. Di jurnal itu dia boleh kalau secara kronologisnya boleh mencatat apabila ada bukti transaksi. Jadi dikatakan pencatatan pertama dia dilakukan pencatatan kalau ada bukti transaksi. Nah, bukti transaksinya itu harus dilihat dulu. Kalau bukti transaksinya itu dicatat itu tidak jelas seperti huruf 8 atau itu huruf 3. Misalnya dia nulis huruf 8. Angka 8 itu tidak jelas. Atau dia menulis angka 500.000. Nah, 500.000-nya itu 0 yang paling ujung itu kan ada tanda lihat lagi, tidak jelas apa 50.000 atau 5 juta atau 500.000. Itu harus dipertanyakan lagi. Jadi tidak boleh dilakukan jurnal. Jadi dilihat dulu bukti transaksinya. Bukti transaksi itu karena untuk pemeriksaan keuangan namanya auditing. Nah, jadi setelah kita melakukan pencatatan, kita ada pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan itu namanya auditing. Kita audit. Nah, audit itu dia mengaudit. Kalau dia mengaudit, dia dilihat dari yang pertama itu dari bukti transaksinya. Rekaman yang pertama itu, rekaman terjadinya transaksi itu dibuat rekaman dan itu kertas yang direkam namanya bukti transaksi. Apakah itu kwitansi, atau itu nota, faktur. Itu untuk mencatat jurnal harus ada bukti. Harus ada bukti keuangan. Iya, oke deh. Aduh, waktu kita ini ya, Bu, ya, berarti benar-benar udah nggak cukup lagi. Sementara pertanyaan masih banyak. Saya thanks buat Jonathan Steven, makasih buat Steven juga. Ada Aura, terima kasih. Maaf nggak sempat kita baca ya. Kemudian juga ada Fitri, terima kasih. Ada Kadita juga, makasih. Ini yang pertanyaan belum sempat kita baca nih. Ada Wendy Rama, makasih. Pokoknya semuanya deh yang sudah bertanya. Mohon maaf banget kita nggak bisa untuk menjawab semua ya, Bu, ya, karena memang keterbatasan waktu kita. Dan kita juga bilang makasih banget nih buat Ibu yang udah mengisi acara spesial kita, sudah memberikan banyak edukasi juga tentang jurnal buat hari ini ya. Sahabat kreatif juga pasti saya thanks banget nih ya buat Bu Fitri. Terima kasih untuk mengajar di RRI buat hari ini, Bu Fitri. Iya, salam untuk guru-guru dan juga kepala sekolah SMK 3 ya, Bu Fitri ya. Sukses dan selamat belajar. Ya, sukses dan selamat belajar juga buat teman-teman di SMK 3. Terima kasih untuk semuanya. Waktunya emang kurang nih, ada yang bilang kayak gitu. Ntar deh, next ke depan insya Allah kita bakal tambah lagi ya, kalau ada nanti waktunya lagi. Terima kasih Bu Fitri. Ya, selamat siang.
Selamat siang. Oke, terima kasih juga Sobat Kreatif yang udah dengerin. Mohon maaf banget beberapa pertanyaan gak bisa sempat Resti bacain semua karena waktu kita udah singkat banget ya. Dan yang pasti Resti juga harus pamit dari ruang dengar kamu. Kita akan gabung langsung nanti Bunda Puspa ya selanjutnya ke Pro 3. Ya, ke Pro 3 RRI selanjutnya. Jadi seperti biasa besok bisa lagi ikutan program belajar di RRI setiap hari ya, Senin sampai Jumat jam 10 sampai jam 11 di Pro FM Suara Kreativitas. Jangan lupa seperti biasa patuhi protokol kesehatan dan juga ikuti himbauan pemerintah. Resti Chandra pamit. Dengan tulus dan ikhlas. All around Indonesia,